Buruan, nanti ketahuan, teriak Kak Malik pada Mindy dan teman-temanku. Sementara aku sudah bersandar lemas di dalam mobil. Bagaimana Kak Malik bisa tahu sih? Tanya Mindy. Saat mobil yang akhirnya dikemudikan Kak Malik meluncur ke gedung bioskop di mall yang kami tuju. Mindy duduk di depan. Sepatu, jawab Kak Malik singkat. Matanya tetap lurus menatap jalan. 4 helaan napas mengerti terdengar. Pantas saja, bagaimanapun, Kak Malik memiliki kemampuan terlatih yang tak bisa ditandingi 4 anak SMA seperti kami. Aku dan Mindy lupa menukar sepatu kami tadi. Ya ketahuanlah. Tapi meski kalian bertukar sepatu, saya tetap akan tahu, kata Kak Malik lagi seperti bisa membaca pikiranku. Sekarang aku yang ingin tahu, kok bisa? Berat badanmu hanya 40 kg dan temanmu 55 kg, jawab Kak Malik, sambil melirik ke kaca spion menatapku. Asyaim, pekik Mindy sambil menepuk bahu Kak Malik. Seringai tipis muncul sebentar di wajah pria itu. Pakai ngomongin berat badan lagi. Suara tawa kompak meledak di belakang Kak Malik, termasuk aku. Tapi yang membuatku tertawa lebih keras, karena baru kali ini aku mendengar Kak Malik bercanda dan tersenyum cukup lama. Di teater 21, Mindy kembali mengatur kami. Beli sana tiketnya. Yar, kan kamu bawa tambahan tuh, kata Mindy cuek. Aku memang berjanji membelikan mereka semua tiket nonton. Nanti di tempat permainan. Barulah giliran Mindy yang membayar sementara ketiga temanku akan membayar makanan. Tapi maksudku, hanya memberi uang dan bukannya aku yang membeli. Kok diam aja, tuh di sana belinya, kata salah satu teman kami sambil menunjuk ke arah jajaran konter tak jauh dari konter makanan. Aku terpaku menatap konter pembelian tiket. Melihat aku terdiam, Kak Malik mendekat. Kenapa? Saat itu Mindy dan teman-temanku yang lain sudah berlarian ke arah konter makanan, membeli penganan untuk di dalam nanti. Kenapa? Ulang Kak Malik. Lalu ia teringat sesuatu dan tatapan Aha terlihat disertai seringai aneh itu lagi. Entah mengapa aku merasa ia sedang menertawaiku. Ayo, ajaknya. Ia menggandeng tanganku. Antrian memang tak terlalu panjang karena petugas konter cukup banyak. Sebentar saja kami sudah sampai di depan salah satu petugas. Selamat siang. Mau nonton apa Mbak? Tanya petugas cantik itu. Aku menyebut judul film yang sudah kami pilih tadi. Dengan sigap, petugas itu mengetik dan kembali bertanya. Seatnya silakan dipilih. Mbak, nah ini yang aku tak mengerti. Seumur-umur baru ini aku beli tiket nonton. Biasanya semua sudah tersedia. Jadi aku hanya menatap layar yang diperlihatkan si petugas itu padaku. Pilih tempat duduk di bagian tengah dan di atas. Itu tempat yang nyaman untuk nonton, kata Kak Malik di belakangku. Dadanya terasa menempel di punggungku dan tangannya sibuk menunjuk monitor. Ini layarnya di sini. Tempat duduk yang bisa dipilih di sini. Aku mengerti sekarang. Sambil tersenyum setengah meminta maaf karena lama berpikir.
Aku menunjuk deretan kursi. Tidak terlalu di atas karena bagian atas hanya tinggal beberapa kursi. Tapi masih di bagian tengah bioskop. Aku, keempat temanku dan Kak Malik. Tapi Kak Malik memotong. Tidak, jangan pesan 6 di situ semua. Saya duduk di belakang saja, kata Kak Malik. Si petugas mengangguk. Setelah membayar, kami menyusul teman-temanku yang sudah menunggu. Saat itulah aku bertanya alasan ia duduk sendirian di belakang. Bukan bersama-sama kami. Kalian berisik, jawab Kak Malik singkat. Desisku sebal sambil berlari menyongsong teman-teman yang sudah melambai-lambai di depan studio 2. Tempat kami akan menonton. Ternyata Kak Malik tak sepenuhnya salah. Kami memang cukup berisik. Setiap kali adegan pertarungan, tak sadar aku dan teman-teman melempar decak kagum atau kekesalan. Bahkan ketika adegan mesra muncul, lagi-lagi kami saling bercanda. Pantas saja Kak Malik memilih menjauh. Usai menonton, kami main di tempat permainan arcade. Jeritan, tawa dan candaan kembali terdengar. Ternyata bolos tak selalu buruk. Buktinya aku merasa sangat senang. Sudah lama aku tak bermain selepas ini dengan teman-temanku. Menari bersama mereka walaupun ditertawai. Menembak tak tentu arah dan melempar bola sampai menyangkut di ring sebelah. Aku benar-benar sangat senang. Kulirik Kak Malik yang selalu berdiri atau duduk tak jauh dari kami. Ia tak tampak seperti pengawal pada umumnya. Ia tak selalu berdiri, tapi kadang duduk menunggu. Tak tampak tegang atau kaku. Malah terkesan santai. Tiap kali aku menoleh, ia mengangguk sedikit seakan mengatakan, "Lanjutkan, nikmati kesenanganmu." Sampai di arcade Walking Dead, tak ada seorang pun yang mau mencobanya bersamaku. Mereka takut. Kamu main sama Kak Malik aja, dia kan mantan tentara, kata Mindy. Heh, aku melirik Kak Malik yang kali ini berdiri di belakangku. Ia sedang memperhatikan arcade yang ingin sekali ku mainkan itu. Sayangnya aku bersama 4 gadis penakut. Ya udah, ayo, kata Kak Malik sambil masuk. Sedikit berat hati aku pun masuk dan mulai memakai VR. Sebenarnya, aku tak suka bermain dengan Kak Malik. Dia kan orangnya kaku. Mana enak diajak main, apalagi memainkan permainan menyeramkan ini. Pasti makin tidak menyenangkan. Tadi niatku ingin mengerjai Mindy yang suka banget nonton film horor. Biar tahu rasa anak itu. Sesekali mengerjai teman jahil tak masalah. Bukan, gak boleh kabur loh ya, kata Kak Malik dengan nada jenaka. Aku bengong. Matanya bersinar saat menatapku. Kalau furnya dilepas, kita langsung pulang ya. Ih, enggak. Siapa bilang aku takut? Ayo, kataku penuh percaya diri mengambil senjata. Bersiap untuk ke medan para zombie. Tapi baru 1 detik memakai VR, aku langsung menjerit. Untungnya sebelum zombie menyerangku, ia tertembak senjata Kak Malik. Aku bisa mendengar tawa Kak Malik sebelum akhirnya kesadaranku kembali. Bersama Kak Malik, aku mulai menyerang para zombie satu persatu.
Meski tetap saja sekali dua kali aku menjerit setelah dibuat terkejut oleh para zombie yang muncul tiba-tiba. Ini permainan yang kurasa paling lama waktunya. Aku sampai keringatan saat melepas VR. Saat aku membuka mata, Kak Malik sudah lebih dulu melepasnya. Ia tertawa melihat ekspresiku. Tertawa sangat lepas, memperlihatkan jajaran gigi sempurna dengan sangat jelas. Ia bisa tertawa. Ia manusia sepertiku yang bisa tertawa tergelak-gelak. Mataku benar-benar menikmati pemandangan yang kulihat ini. Aku menyukai ekspresi wajahnya saat tertawa seperti itu. Kerut-kerut manis di pipi dan dagunya terlihat makin jelas dan itu justru membuatnya makin tampan. Mungkin merasa diperhatikan. Gelak Kak Malik berhenti perlahan sebelum bibirnya kembali terkatup. Tapi samar aku masih bisa melihat sisa tawa di wajahnya. Tangan Kak Malik merogoh sesuatu dari kantong jaketnya. Sapu tangan kotak-kotak lagi. Lalu ia menyeka keringatku. Sungguh aku tak ingin membandingkan antara semua pengawal dengan Kak Malik. Tapi bagaimana hatiku bisa berbohong kalau terus-menerus diperlakukan seperti ini? Mana ada pengawalku yang berani menyentuhku tanpa izin? Ah ya ada. Om Doni dan para pengawal saat aku masih kecil dulu. Hanya saja sentuhan mereka tak lebih dari sekedar menggendong, memindahkanku, menggandeng. Tak ada satupun yang seperti Kak Malik. Aku tak bisa mengatakan persis. Tapi sentuhan Kak Malik kurasa berbeda dengan yang lain. Aku sendiri tak mengerti. Hanya beda saja. Saat kami keluar, teman-temanku tak lagi terlihat. Saat kepalaku celingukan mencari, aku merasakan tangan hangat menggenggam tanganku. Di sisiku, Kak Malik sudah berdiri dengan senyum. Ayo, mereka di sana. Lalu santai ia menarik tanganku lembut. Menyelipkan tanganku dalam telapak tangannya yang besar. Tak tahukah dia lagi-lagi sentuhannya membuat jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya?